Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi waffaqana li huduri subhi wal jamaah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Faya ahbaballah wa ahbab rasulillah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah khabir. Khabir itu maha teliti terhadap apapun yang kalian kerjakan. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita tampakkan, Allah hitung. Kita sembunyikan, Allah pun juga itu. Terkait dengan ayat yang sampaikan innallah, dan Allah khabirun bima ta'malun. Allah maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Coba Bu, Pak, apa yang kita kerjakan yang Allah tidak tahu? Halo, coba, innallah khabirun bima ta'malun. Allah teliti. Sebelum saya mulai, izinkan saya menjawab sebuah pertanyaan. Sebuah kewajiban untuk mendatangi masjid, sholat berjamaah di masjid, itu diwajibkan bagi kaum laki-laki. Oke. Terus bagaimana dengan kaum perempuan, Ustaz? Kaum perempuan tidak diwajibkan, boleh ke masjid asal selamat dalam 3 hal. Dapat izin dari suami, di jalan tidak terjadi fitnah ataupun resiko. Kemudian yang ketiga, halo, yang ketiga apa? Katanya tahu mau dikasih. Tidak terjadi fitnah dan tidak ada resiko. Kemudian tugas sebagai perempuan sudah selesai. Oke, itu yang ketiga. Terjawab sudah Bu? Itu selesai. Kemudian kadang-kadang gini, kadang-kadang kita beribadah sesuai dengan perasaan. Ini sering saya sampaikan. Jadi beribadahlah hanya karena Allah, jangan pakai perasaan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Bu, kalau misalkan saya mau mendengar orang-orang yang berkomentar, maka mungkin saya nggak akan ngisi kajian di Babu Salam. Ustadz Fikri ku gak payu neng kalisat sampai atuh-atuh subuh-subuh ngisi ke rusak. Kalau saya mau pakai perasaan, ya. Jadi jangan sampai kita beramal itu karena satu perasaan. Perasaan tidak enak, nggak enak aku karo Bu Santoso lek subuhane Sabtu tok. Nanti aku dirasani Sabtu kan ada nasinya. Sudah, bismillah saya niatnya sholat, nggak ada niat apa-apa. Sholat mengabdi, beribadah kepada Allah. Kita cari harga kemana Bu? Kita cari harga di depan
Allah. Jangan cari harga di depan manusia. Kalau kita cari harga di depan manusia, pasti akan kecewa. Kalau kita cari harga di depan manusia, ujung-ujungnya pasti sakit hati. Pak, Bu, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, ini pasti selalu ada perasaan sakit hati meskipun nggak disakiti. Karena perasaan, ingat, ibadah jangan pernah pakai perasaan. Dulu kan pernah waktu ke Banyuwangi kan pernah saya ajak ibu-ibu untuk qashar. Ada jamaah yang menjawab, gak enak Ustaz, kita wis biasa setiap waktu sholat masuk masjid, ada sesuatu yang kurang. Loh, pakai perasaan sholatnya. Hah? Berarti Nabi dulu qashar gak pakai perasaan juga. Terkadang sekarang orang-orang banyak yang sudah merasakan bahwa dia merasa lebih daripada Nabi. Nabi kasih fasilitas, ditambah lagi dengan ayat yang tadi disampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi sudah kasih fasilitas, ternyata kita nggak memanfaatkan fasilitas itu. Bu, saya mau kasih sesuatu hal, ini penting bapak-bapak, ini penting terkait dengan sakit hati. Ada yang disakiti bagaimanapun itu gak sakit hati. Saya mau testimoni, sini maju. Halo, ada? Hah? Pak Maulani kalau enggak dipanggil Ustadz apa Pak? Oh, Pak ya. Gak tersinggung kan kalau enggak dipanggil Ustadz? Enggak ya? Ada? Gak ada? Oke. Pernah dengar cerita orang non muslim di pojokan pasar yang selalu menghina Nabi Muhammad? Pernah? Apakah yang bisa diambil pelajaran dari situ? Apa yang bisa kita pelajarkan? Ambil pelajaran. Kesabaran. Pak, Bu, ajaran mana yang ibu anut kalau masih mengalami rasa sakit tatkala disakiti hati orang, disakiti oleh orang? Ajaran kita kan ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Teladan banyak sekali cerita-cerita dari kehidupan baginda Nabi yang gak pernah beliau itu sakit hati. Yang sudah naik haji atau yang sudah umroh, mungkin diceritakan oleh mutawifnya tatkala kita melewati apa yang naik gondola itu Pak, Taif, dan diceritakan kan bagaimana orang Taif itu selalu menghina dan ingin menghalangi dakwah Nabi, kemudian selalu menyakiti Nabi. Kemudian malaikat sampai berkata kepada baginda Nabi, wahai Nabi, angkat tanganmu berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Niscaya kalau kau angkat tanganmu untuk berdoa itu, akan aku hujamkan batu-batu di gunung Taif ini untuk menghancurkan orang Taif. Namun apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Apa Bu? Tidak, jangan lakukan. Suatu saat, suatu ketika, dari orang-orang Taif ini akan bermunculan generasi-generasi Islam, generasi-generasi pejuang. Didoain dengan selalu yang doa-doa yang baik. Pak, Bu, sayang sama baginda Nabi? Cinta kepada baginda Nabi, berharap syafaatnya kelak oleh baginda Nabi. Apakah kita akan mengikuti bendera baginda Nabi? Kalau mau ikut berharap syafaatnya baginda Nabi, kalau kita ingin di belakang barisan baginda Nabi tatkala mau memasuki pintu surganya Allah, ingat, Nabi tidak pernah sakit hati. Berat Ustadz, iya,
Siapa bilang sakit hati itu nggak berat? Tapi tatkala kita bisa mengolah rasa sakit hati itu menjadi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Anda akan dianggap sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, kalau nanti tatkala mau masuk barisan, misalkan Bu Fran mau masuk, saya ikut ya Nabi. Tidak, kau di ujung belakang sana. Kenapa baginda Nabi? Karena kau selama masih di dunia, kau sering ikut perasaanmu, kau mengagungkan perasaanmu untuk sakit hati. Enggak, kau jangan di barisan depan, kau boleh jadi barisanku, tapi di ujung barisan paling belakang sana. Gimana perasaannya, Bu? Sekarang aja kita nggak dianggap sama istri aja pusing ya Pak ya. Terus nggak dianggap sama baginda Nabi, dicuekin. Kemudian sedikit gambaran dari Quran Surah Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Tatkala kita diajak oleh baginda Nabi di barisan baginda Nabi, kemudian salamun qaulan mir rabbir rahim, ya Allah, diucapkan selamat kita. Hei Bu Fran, hei Bu Santoso, hei Pak Maulani, hei Pak Ari, selamat ya, ada masuk dalam barisan-barisan penghuni surgaku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Ayo ayo ayo, ayo. Masuk kamu dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, hei, masuk kamu dalam golongan-golongan ahli surga. Siap untuk tidak sakit hati, Ibu? Siap untuk tidak sakit hati, Ibu? Yang sering banyak perasaan itu biasanya ibu-ibu. Cuman ibu-ibu kadang mempengaruhi suami di rumah. Ya, ojo sering-sering nang masjid le Sabtu tok, karena Sabtu tok iku enek panganane, padahal nggak ada yang ngomong. Baik saudara-saudaraku seiman yang seperjuangan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sampai di mana matanya? Dia kalau mau syafaat, kalau mau ada di barisan baginda Nabi, kalau kita mau dekat dengan Nabi, maka kurangi dan habiskan rasa sakit. Latihan aja. Latihan apa contoh? Misalkan saya sering dulu saya orang yang sering sakit hati, Bu. Ngisi pengajian jauh-jauh nggak disalami sama tuan rumah, sakit hati saya. Kalau sekarang sudah enggak. Karena apa? Karena kita berlatih dalam diri bagaimana untuk tidak mengharap penghargaan dari orang lain. Ingat gini. Kalau kita pantaskan diri di hadapan Allah, Allah pantaskan kita di hadapan orang lain. Makanya sering ditanya, sejak kapan dipanggil Ustadz? Semenjak Anda panggil saya Ustadz. Paham ya? Bukan dari pondok saya jadi Ustadz. Sejak kapan Anda jadi Ustadz? Semenjak Anda memanggil saya Ustadz. Latihan untuk tidak sakit hati, Bu, nggih? Sanggup? Berat. Latihannya apa? Latihannya adalah saya mau di dalam barisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ada sakit hati dalam diri saya, berarti saya tidak berharap barisan baginda Nabi. Itu motivasinya. Siap? Sanggup? Siap. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu kita hari-hari baginda Nabi, kita hari waktu subuh. Ini para imam ya. Ini kitab yang kita pelajari adalah kitab waktu periode Madinah ya. Nabi menghadap ke belakang, tatkala berbalik apa yang dibaca? Rabbikini azabak yauma tub'atsu ibadak, ya Allah jauhkan kami dari siksa azab ya.
Kemudian zikir waktu subuh itu hanya subhanallah, summa yusabbihu subhanallah wa yahmaduhu alhamdulillah, kemudian wa yukabbiru Allahu akbar. Kemudian selalu berzikir dengan asbahna wa asbahal mulku, itu zikir pagi yang pernah saya bagi itu Pak Bu. Ya, sudah dibaca belum? Ya, kadang-kadang ini lagi. Kadang-kadang kita ingin dibagi rezeki baginda Nabi, tapi amalan-amalan baginda Nabi itu seolah-olah berat untuk kita kerjakan. Betul Bu ya? Gak hafal tab dibaca berjamaah, latihan. Kemudian ini yang ingin saya sampaikan. Tidak kelihatan ya Allah. Wa yuksirul istighfar. Nabi itu setiap subuh memperbanyak istighfar. Berapa kali? Fayastaghfirullaha kulla ghadatin mi'ata marrat. Dia beristighfar setiap subuh 100 kali. Beristighfar, sambil istighfar sambil dengerin saya juga nggak apa-apa. Ya, beristighfar. Cuman sekali lagi, kalau beristighfar, kalau berzikir jangan hanya kejar jumlah, kejar kualitas. Kalau saya sering melatihnya begini Bu, 100 ya Ibu Bapak, nanti inventarisir 100 dosa yang pernah Anda perbuat. Contoh, waktu masih muda sebelum menikah saya pacaran, istighfar, catat aja, catat. Apa lagi? Kemudian setiap hari, setiap suami ngasih uang saya kurang bersyukur, catat, istighfar. Begitu ketemu 100, baca Bu dosa-dosa itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan dosa-dosaku, dulu waktu SMP aku pacaran, aku banyak menabrak syariat-syariat Islam. Istighfar lagi, ya Allah astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan aku jadi suami yang diktator di rumah. Aku merasa karena pemimpin rumah tangga seolah-olah aku adalah pengatur segalanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan aku seorang istri tidak berbaik, tidak berbakti, kurang berbakti kepada sang suami. Terus istighfar. Kalau 100 itu dilaksanakan secara kualitas, maka insya Allah 40 hari latihannya itu Bapak Ibu akan mendapatkan hasil. Hasilnya saya gak akan sebutin. Kalau itu kan motivasi. Bu, kalau istighfar 100 hari, Ibu nanti akan dapat rumah yang harga 7 miliar, tanah 7 hektar, lantai 7. Itu kan nanti istighfarnya untuk dunia lagi. Banyak-banyak istighfar, banyak dosa kita. Banyak dosa kita ya Pak ya, banyak dosa kita. Yang di depan ini wah lebih banyak daripada Ibu. Dosa saya itu Bu, kalau saya hitung-hitung, kalau saya masukkan karung, saya naikkan ke dalam tronton, mungkin 7 tronton nggak muat Pak. Banyak, saking banyaknya. Maka kadang-kadang kalau sholat sering meneteskan air mata, ingat sama dosa. Kalau dikomentari kadang-kadang kan ya nggak sadar, tatkala ngimami tiba-tiba air mata itu menetes, makmumnya kritikus, dikomentari, "Wow, Ustaz Fikri ku nangis tok lek ngimami." Ya saya tinggal jawab, saya banyak dosa, mungkin Bapak kurang dosanya, dosanya masih sedikit, sehingga Allah sudah ampuni dan tidak berikan kesanggupan untuk meneteskan air mata. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi-pagi baginda Nabi selalu berdoa. Kemudian setelah sholat, kemudian setelah zikir, setelah juga selesai sampai gini. Dulu kan nggak ada lampu ya, betul. Tatkala nggak ada lampu, itu sholat subuh sahabat kelihatan nggak kepada baginda Nabi?
Tidak. Kan dulu masjidnya depannya ada tutupnya, tengahnya kosong, belakangnya ada tutupnya. Hanya cahaya itu yang bisa kita melihat. Yang sahabat bisa melihat baginda Nabi. Maka tatkala balik itu wajah baginda Nabi sudah kelihatan. Maksudnya sudah selesai sholat, wajahnya baginda Nabi kelihatan. Tatkala kelihatan itu kadang-kadang ada jamaah yang membawa air di dalam kendi, kemudian minta dicelupin jarinya baginda Nabi. Kadang begitu sudah balik, sudah kelihatan, sudah mau pengajian subuh, baginda Nabi itu selalu memulai dengan setelah ritual subuh, setelah ibadah subuh selesai, baginda Nabi itu terbiasa untuk memberikan mau'idoh. Berikan apa, Bu? Mau'idoh. Nasihat-nasihat yang ringan. Makanya kalau subuh ngajinya enteng-enteng saja. Jangan berat-berat, tapi paling enggak kita merenung. Tadi kita sudah merenung kalau kita hari ini masih jadi orang yang selalu sakit hati terhadap kata-kata yang diucapkan oleh orang lain atau yang tidak diucapkan oleh orang lain, hanya muncul dari perasaan kita, maka kita motivasi diri untuk tidak sakit. Sudah sanggul loh, sudah janji loh nggak sakit hati. Apapun yang diomongin tetangga, syukur kalau diomongin beneran. Nggak diomongin, Pak, jangan pakai perasaan, Bu, ya. Nggak ada. Jadi mau'idah, sebelum memulai mau'idah itu jamaah sahabat merapat untuk ngaji bersama Nabi, maka orang ayo bawa masuk itu yang di luar, itu biasanya yang kadang-kadang kan ada yang di luar itu masuk, bawa kendinya, kemudian dicelupkan oleh baginda Nabi, kemudian dibawa pulang, dipakai minum, Bu. Disitulah muncul kata-kata tabarrukan, ya, mencari berkah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang sering ngaji Yasin ya? Sering ngaji Yasin? Sering ya? Ada ayat yang berbunyi walau nasya'u latomasna ala a'yunihim. Betul? Fastabaqus sirata fa'anna yufakun. Ada yang bisa jelaskan saya maknanya? Ini renungan dari Quran surat Yasin. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kalau ngaji Yasin bisa sedikit merenung. Walau nasya, Bu, Pak, Bu, jika hari ini, jika subuh ini, walau nasya, dan jika Allah berkehendak, latomasna ala a'yunihim, aku tutup, jika Allah berkehendak maka Allah akan tutup penglihatanku. Pak, Bu, jika subuh ini tiba-tiba Allah tutup penglihatan kita, apa yang terjadi? Bapak, Ibu, kalau subuh ini Allah tutup penglihatan kita, fastabaqus sirat, maka niscaya, coba tutup. Jika Allah jadikan ini kejadian yang sebenarnya terjadi pada kita, bagaimana kita pulangnya? Mata kita Allah tutup. Fastabaqus sirat, maka niscaya ibu-ibu, bapak-bapak akan berlomba-lomba untuk mencari jalan pulang. Gak kelihatan lagi mana pintu babu salam, gak kelihatan lagi di mana sandal kita ditaruh tadi, dan kita gak tahu gang yang mana kita akan pulang. Fastabaqus sirat fa'anna yufakun, nggak tahu, Pak, jalan pulangnya. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya, walau nasya, gimana walau nasya'u lamasahnahum
ala makanatihim. Oke, renungan yang pertama, kalau Allah berkehendak, Allah tutup mata kita pagi ini, maka niscaya kita berlomba-lomba untuk mencari jalan pulang. Walau nasya'u lamasahnahum ala makanatihim. Pak, Bu, kalau Allah berkehendak, Allah tidak akan mampukan kita untuk bergerak. Kalau Allah tidak mampukan kita untuk bergerak, kemana kita hari ini? Lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan. Kita tidak bisa bergerak. Famastata'u mudiyan wala warji'un, kita nggak bisa pulang. Kalau tadi Allah tutup penglihatan, mungkin kita masih bisa pulang ke rumah kita. Mungkin kita dengan tutup mata misi beraba-raba untuk keluar dari Babu Salam, mencari sandal kita yang bisa jadi tidak kita ketemukan. Kita ambil sandal sebisanya, kemudian kita bisa merangkak pulang. Tapi ayat berikutnya memberikan kita peringatan keras, walau nasya lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudiyaw wala yarji'un. Allah tetapkan kita duduk di sini, Pak, mudiyaw wala yarji'un, dan kita nggak bisa pulang, Pak. Ada yang bisa diambil peringatan daripada surat ini? Ada yang bisa diambil hikmah dari ayat ini? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Jadi jika Allah masih panjangkan umur kita, jangan pernah berharap bahwa umur yang Allah tambah itu sama dengan yang Allah berikan di awal-awal dulu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Benar, Pak, Allah panjangkan umur kita hari ini. Tapi ada yang Allah panjangkan umur, ternyata menikmati sate hari ini sudah tidak sama makan sate dengan 10 tahun yang lalu. Jika Allah panjangkan umur kita hari ini, tapi cara berjalan kita sudah tidak sekencang 10-20 tahun yang lalu, maka yang masih muda-muda ini, mari kita kuatkan tekad, kuatkan rasa taat, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah sepuh jangan pernah berkecil hati. Mari kita tanamkan rasa taat, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya perjalanan demi perjalanan kita hari ini adalah perjalanan ilaihi raji'un. Kalaulah kita ingin menyadari lebih dalam, beri tulisan yang besar-besar di rumah, di mobil, di sepeda, dimanapun, kasih tulisan ilaihi raji'un. Perjalanan kita sebenarnya adalah hanya perjalanan sejengkal demi sejengkal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, saking seringnya kita ngaji Yasin, tapi kita tidak pernah mentadabburi artinya, sehingga kita tidak paham bahwa sebenarnya di dalam Quran surat Yasin itu banyak peringatan-peringatan untuk kita ambil hikmahnya dan untuk kita jalani di dalam kehidupan kita. Di dalam Quran surat Al-Mulk, a'amintum man fis samai ayyah sifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Pak, Bu, kalau hari ini kita mau menoleh ke atas, di atas langit itu sekarang apa namanya? Awan berjalan, betul? Awan berjalan, indah, betul? Kemudian kita berjalan di bumi. Tatkala kita melihat awan, tatkala kita melihat keindahan, nikmat kita duduk hari ini. Pernahkah kita berpikir jika suatu ketika bumi ini Allah angkat seketika? Sindiran Allah begitu halus, a'amintum, apakah engkau merasa aman di dunia ini? Sekarang tidak adanya ketaatan itu karena kita merasa aman, betul? Aman kita tidur berdua sama istri, nggak bangun tahajud malam merasa aman, tidak sholat subuh merasa aman, tidak pergi ke masjid merasa aman, enggak.
Kiamat itu masih jauh, musibah itu masih jauh, kematian itu masih jauh, sehingga kita merasa aman tinggal di muka bumi Allah. Padahal Al-Muluk bercerita, memberikan peringatan, aamintum man fis samai ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Sering saya ambil pelajaran dari kejadian gempa di Manado itu dulu. Ternyata teguran dalam Al-Muluk, kan mereka nggak sadar kan kalau akan terjadi gempa. Pak Bu pernah nggak merasakan 2 detik lagi akan gempa? Tatkala kita nggak pernah sadar terhadap itu, kita tenang hidup di dunia ini. Gini. Kita tatkala berdoa selalu berharap untuk Allah kabulkan. Betul. Yakin Allah kabulkan. Betul. Yakin sakit, ya Allah, solehkan suamiku, ya Allah, solehkan anak-anakku. Tapi pernahkah kita sadar tatkala kita berbuat maksiat, tatkala kita berbuat dosa, tatkala berbuat kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita sadar bahwa Allah Maha melihat terhadap apa yang kita kerjakan? Sudah imbang enggak, Pak, antara doa permohonan dengan segala tingkah laku yang kita kerjakan? Mudah-mudahan saudara-saudaraku seiman, Allah selamatkan kita selama di dunia ini, dan Allah selamatkan kita tatkala kita masuk di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang hadir pada kajian subuh ini, Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan ya Allah saudara-saudaraku yang hadir di kajian subuh, yang sholat subuh tadi, Allah senantiasa berikan kelapangan dalam rizkinya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang di ujung kematian kita sanggup dan mampu melafadzkan kalimat la ilaha illallah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.